Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masa pemerintahan Dendels. Sebelumnya, saya Syifa Naura Zahra dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Memperkenalkan kepada kalian semua anggota dari kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Syifa Naura Zahra. Yang kedua, Nabil Agustin. Yang ketiga, Syibul Ramadhani. Yang keempat, Paramita Ratna. Dan yang kelima, Azuma Wildan. Yuk, mari kita bahas biografinya. Nama lengkapnya adalah Master in the Rechten Herman William Dendels. Lahir di Hattem, Belanda, 21 Oktober 1762. Meninggal di Kastil Elmina, Ghana pada tanggal 2 Mei 1818. Jabatannya Gubernur Hindia Belanda ke-36. Selanjutnya adalah latar belakang kedatangannya. Pemerintahan Dendels ini terjadi ketika Belanda jatuh ke tangan Prancis. Karena Belanda jatuh ke tangan Prancis, otomatis adanya perubahan pemerintah di bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, akhirnya pengambilan kekuasaan oleh kerajaan Belanda pada saat itu. Kerajaan Belanda dipimpin oleh Napoleon Bonaparte sebagai Raja Belanda yang diangkat oleh Napoleon Kaisar Prancis. Lalu Dendels memperbarui sistem pemerintahan lama yang berlaku pada masa pemerintahan VOC karena terpengaruh revolusi Prancis yang dilakukan Dendels, antara lain membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah yang masing-masing dikepalai oleh residen, menjadikan bupati sebagai pegawai pemerintah, dan membentuk pengadilan. Lalu, kebijakan apa sih yang dilakukan oleh Dendels? Yang pertama, di sektor pertahanan dan keamanan, yaitu mendirikan benteng-benteng pertahanan baru, mendirikan pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi sehingga jumlahnya menjadi 18.000 orang. Lalu yang terakhir adalah membangun jalan raya Anyer Panerikan yang memiliki panjang sekitar 1.100 km. Nah, salah satu kebijakan yang akhir ini tuh sangat memiliki manfaat bagi kita sekarang. Buktinya, jalan itu sampai sekarang masih kita pakai. Lalu, yang lebih parahnya lagi, Dendels menerapkan sistem kerja paksa bagi masyarakat Indonesia. Sistem ini dikenal dengan istilah kerja rodi. Lalu di sektor pemerintahan, yang pertama adalah kekuasaan raja-raja di Nusantara dibatasi secara ketat. Pembagian tanah Jawa menjadi 9 bagian prefektur. Yang kedua adalah bupati yang berkedudukan sebagai penguasa tradisional diubah oleh Dendels menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Yang ketiga, kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Yang keempat, Dendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II dan membentuk pasukan bernama Legiun Mangkunegaran yang terdiri atas 1.150 prajurit. Lalu, apa sih pasukan Legiun Mangkunegaran ini? Adalah Korps Angkatan Bersenjata Kadipaten Mangkunegaran yang dibentuk dan dibangun pada zaman Mangkunegara II bertahta. Dibangun dengan pendanaan yang diperoleh dari kerajaan Belanda dan muncul sebagai korps militer yang menampung bekas pasukan perang Pangeran Sambernyawa. Di bagian sektor sosial dan ekonomi, yang pertama adalah memaksa penguasa wilayah Surakarta dan Yogyakarta agar menyetujui perjanjian. Inti dari perjanjian tersebut adalah penggabungan beberapa daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial. Yang kedua, meningkatkan perolehan keuntungan dengan cara pemungutan pajak.
Yang ketiga, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku guna diperdagangkan secara internasional. Yang keempat, mewajibkan seluruh rakyat untuk menyerahkan hasil panen mereka ke pemerintahan kolonial. Yang kelima, memperdagangkan tanah-tanah kepada pihak swasta. Dana yang Dendels kumpulkan akan digunakan untuk persiapan perang. Ia melakukan berbagai cara agar memperoleh keuntungan yang banyak bagi pemerintahan kolonial. Lalu dampak kebijakannya adalah yang pertama dikeluarkannya uang kertas. Yang kedua dibangunnya jalan raya di pos Bandung sehingga memudahkan perekonomian di Bandung. Nah, peninggalan tersebut merupakan salah satu dampak yang signifikan bagi kita sekarang. Ini merupakan salah satu peninggalan Dendels yang masih bisa dirasakan manfaatnya sampai sekarang adalah Jalan Raya Anyar Panarakan. Jalan tersebut terbentang dari Anyar, Banten sampai ke Panarakan, Jawa Timur. Panjang jalan tersebut diperkirakan mencapai 1000 km. Pada masa kini, jalan tersebut menjadi bagian dari jalan nasional dengan sejumlah rute. Rute-rutenya yaitu Jalan Nasional Rute 1 yang meliputi Cilegon Jakarta dan Cilegon Panarukan. Nasional kedua meliputi Jakarta Bogor. Jalan Nasional Rute 3 yang meliputi Jalan Anyar dan Cianjur, meliputi Anyar dan Cianjur Bandung. Jalan tersebut menjadi prasarana penting bagi akomodasi dan transportasi di Pulau Jawa. Walaupun Jalan Anyar Panarakan masih memiliki manfaat dan ada sampai sekarang. Kisah kelam di balik pembangunannya selalu melekat dalam sejarah. Nah, kesimpulannya sendiri, Dendels ini memainkan peran penting dalam memperkuat kontrol kolonial Belanda dengan menerapkan kebijakan infrastruktur dan militer yang keras. Meskipun kebijakan seperti pembangunan jalan raya pos membantu memperlancar administrasi kolonial, mereka juga menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia melalui kerja paksa dan eksploitasi. Dampak kebijakan Dendels menciptakan fondasi bagi penguasa kolonial yang lebih terstruktur, tetapi juga memperdalam penderitaan sosial ekonomi masyarakat pribumi. Kita sudah selesai. Nah, kita sudah tiba di penghujung presentasi nih. Apakah dari audiens kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami? Apabila tidak ada, baiklah akan saya tutup. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Semoga para audiens sekalian paham dengan apa yang telah saya sampaikan, materi teman-teman saya kumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.